Sebuah hadis Nabi yang terkenal berbunyi, "Dia yang mengenal dirinya mengenal Allah." Artinya, dengan merenungkan wujud dan sifat-sifatnya, manusia sampai pada sebagian pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi karena banyak orang yang merenungkan dirinya tidak juga menemui Tuhan, berarti bahwa tentulah ada cara-cara tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Kenyataannya, ada dua metode untuk bisa sampai pada pengetahuan ini. Salah satu di antaranya sedemikian muskil sehingga tidak bisa dicerna dengan kecerdasan biasa, dan karenanya lebih baik tidak dijelaskan. Metode yang lain adalah sebagai berikut. Jika seorang manusia merenungkan dirinya, ia akan tahu bahwa sebelumnya ia tidak ada, sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Tidakkah manusia tahu bahwa sebelumnya ia bukan apa-apa? Selanjutnya ia ketahui bahwa ia terbuat dari satu tetes air yang tidak mengandung intelek, pendengaran, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Dari sini jelaslah bahwa setinggi apapun tingkat kesempurnaannya, ia tidak menciptakan dirinya, dan tidak pula ia mampu mencipta seutas rambut sekalipun. Betapa sangat tak berdayanya ia pada waktu ia baru hanya berupa setetes air itu. Jadi sebagaimana telah kita lihat pada bab pertama, pengetahuan tentang diri, dia dapati pada wujudnya sendiri terpantulkan sebagai, katakanlah, suatu miniatur kekuasaan, kebijakan, dan cinta Sang Pencipta. Jika semua orang pandai dari seluruh dunia dikumpulkan dan hidup mereka diperpanjang sampai waktu yang tidak terbatas, tidak akan bisa mereka hasilkan perbaikan apapun atas bangun satu bagian saja dari jasad manusia. Misalnya, pada penyesuaian geligi depan dan samping pada pengunyahan makanan, serta pada bangun lidah, kelenjar-kelenjar air liur, dan kerongkongan untuk penelanannya, kita dapati peralatan-peralatan yang tidak bisa dibuat lebih baik lagi. Demikian pula seseorang yang merenungkan tangan dengan 5 jari-jarinya yang tidak sama panjang, 4 di antaranya dengan 3 persendian, dan jempol yang hanya mempunyai 2, serta dengan cara bagaimana ia bisa mempergunakan untuk mencekal, menjinjing, atau memukul, secara terus terang akan mengakui bahwa tidak akan mungkin kebijakan manusia bisa membuatnya lebih baik lagi dengan mengubah jumlah dan aturan jari-jari tersebut atau dengan jalan lain apapun. Jika seorang manusia lebih lanjut memikirkan bagaimana beragam keinginannya akan makanan, penginapan, dan lain sebagainya, pemenuhannya begitu banyak disodorkan dari gudang penciptaan. Ia pun menjadi sadar bahwa rahmat Allah adalah sebesar kekuasaan dan kebijaksanaannya, sebagaimana ia sendiri berkata, Rahmatku lebih luas dari kutukanku." Dan menurut hadis Nabi SAW, Allah lebih lembut penciptaan dirinya sendiri. Manusia menjadi tahu akan kemaujudan Tuhan. Dari kerangka tubuhnya yang menakjubkan, ia mengetahui kekuasaan dan kebijakan Allah. Dan lewat karunia yang terlimpah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, ia mengetahui kecintaan Allah. Dengan cara ini, pengetahuan tentang diri menjadi kunci bagi pengetahuan tentang Allah. Bukan hanya sifat-sifat manusia merupakan suatu pantulan sifat-sifat Tuhan, tetapi bentuk kemaujudan jiwa manusia pun menghasilkan suatu wawasan tentang bentuk kemaujudan Allah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Allah dan jiwa kedua-duanya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, serta berada di luar pengelompokan jumlah dan kualitas. Demikian pula gagasan-gagasan tentang bentuk, warna, atau ukuran tidak bisa pula dihubungkan dengan keduanya.
Orang mengalami kesulitan untuk membentuk suatu konsepsi tentang hakikat semacam itu yang hampa kualitas, jumlah dan sebagainya. Padahal kesulitan yang sama terkaitkan pula dengan konsepsi tentang perasaan kita sehari-hari seperti marah, sakit, senang, atau cinta. Semuanya itu adalah konsep-konsep pikiran dan tidak bisa dimengerti oleh indera. Sementara kualitas, jumlah, dan lain sebagainya adalah konsep-konsep indera. Sebagaimana telinga tidak bisa mengenali warna, tidak pula mata bisa mengenali suara. Dalam ketidakmampuan kita membayangkan hakikat-hakikat puncak, yaitu Allah dan Roh, kita dapati diri kita berada dalam suatu wilayah di mana konsep-konsep indera tidak bisa ambil bagian. Meskipun demikian, bagaimana kita bisa lihat Allah adalah pengatur jagat dan Ia yang berada di luar ruang dan waktu, kuantitas dan kualitas, mengatur apa-apa sedemikian terkondisikan. Begitu pula lah Roh mengatur jasad dan anggota-anggotanya dalam keadaan Ia sendiri tidak kasat mata, tidak terbagi-bagi, tidak tertempatkan di suatu bagian khusus manapun. Karena bagaimana bisa sesuatu yang tidak terbagi-bagi tertempatkan di dalam sesuatu yang bisa terbagi-bagi? Dari semuanya ini bisa kita lihat betapa benarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan manusia di dalam kemiripan dengan dirinya sendiri.